Bapak Ibu. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang berkat Paskah. Ya. Saya merindukan dan saya percaya Tuhan merindukan. Bukan kita cuma merayakan, tapi kita betul-betul merasakan berkat dari Paskah itu sendiri. Subtema hari ini adalah hikmat yang benar. Karena di dalam hikmat yang benar ini mengandung arti Paskah. Ya. Sebelum saya khotbah, saya belajar Bapak Ibu bertanya kepada orang yang senior, kepada orang yang ahli. Bahkan saya bertanya tentang bahasa Yunani dari hikmat yang benar. Sehingga apa yang saya sampaikan, saya harus pertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan dan manusia. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-9, firman melalui Paulus mengatakan, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kenapa Paulus berkatakan memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang? Karena ini, kalau ada hikmat yang benar, berarti ada hikmat. Tolong jawab. Hikmat yang benar berarti ada hikmat yang salah. Hikmat itu bicara tentang way of life, ya, cara berpikir. Alkitab berkata, kalau matamu terang, teranglah seluruh kehidupanmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh kehidupanmu. Jadi ternyata cara berpikir kita itu sangat menentukan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Dan Paulus mengalami sedikit kesulitan, yaitu dia untuk menyampaikan hikmat yang benar itu hanya bisa diterima oleh kalangan mereka yang telah matang. Matang ini bukan bicara berapa lama jadi Kristen, tapi sebuah pertumbuhan yang progresnya itu bagus. Ada orang yang merasa dirinya sudah pandai dan tidak mau belajar. Ya. Tapi ada orang yang terus belajar karena merasa kita masih perlu belajar. Nah, itu sebetulnya yang disebut matang adalah orang yang terus merasa kita terus harus belajar supaya kita bisa menemukan sesuatu yang hakiki, ya. Nah, kenapa Paulus memberitakan kepada mereka yang bertumbuh? Paulus mengatakan yaitu hikmat yang bukan dari dunia. Ternyata ada cara berpikir yang muncul atau isinya tuh, rohnya tuh dari dunia. Bukan juga dari penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Saudara, ternyata ada cara berpikir yang dari setan loh. Yang bisa menguasai orang. Ini kriteria yang Tuhan berkata ada hikmat yang salah. Yaitu hikmat yang bukan dari Tuhan, yaitu dari dunia. Hikmat yang dari si jahat. Bayangin Bapak Ibu. Dan Paulus menyampaikan ini di jemaat loh, bukan di luar jemaat. Jadi ini kondisi yang tidak mudah, saudara. Nah, dilanjutkan. Tetapi kami yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Ya. Kriterianya enggak mudah, saudara. Yang tersembunyi. Artinya kalau Bapak Ibu tidak mau mempelajari, kita tidak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, belum tentu bisa menemukan. Karena tersembunyi. Bahkan apa Bapak Ibu? Rahasia. Saya nggak mungkin cerita Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu kepada semua orang.
Karena saya anggap itu sebuah rahasia. Saya hanya cerita kepada hamba Tuhan yang sangat dekat sama saya. Mereka bisa kaget, bisa apapun. Tapi saya hanya cerita kepada orang-orang dekat. Ya, artinya apa? Kalau Bapak Ibu nggak sedekat itu dengan Tuhan, ya kita nggak mungkin lah cerita masalah, cerita ke sembarang orang, nggak mungkin, saudara. Saudara ada masalah, pasti cerita kepada orang-orang yang sudah bisa dipercaya. Karena rahasia. Jadi ternyata hikmat Allah tidak mudah, saudara. Makanya dalam Jumat Agung dan Paskah ini kita para pendoa cuma minta Tuhan berikan itu. Yang pertama Jumat kemarin supaya Tuhan sembuhkan semua trauma hidup kita. Tuhan sembuhkan luka-luka batin. Ya, kalau sudah sering dengerin seorang hamba Tuhan khotbah berkali-kali tentang kepahitan. Karena ada banyak orang yang pahit tapi dia tidak merasa pahit. Nah, ini sulit sekali, saudara. Sulit sembuh. Dan Bapak Ibu, hikmat ini ada sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah untuk kemuliaan lo. Kemuliaan gereja Tuhan. Bayangin Bapak Ibu. Ini cara berpikir yang Tuhan berkata benar. Yang tidak semua orang bisa menerima. Kalau Bapak Ibu sering dengar ada hamba Tuhan berkata, kalau aku suka, Tuhan tidak suka. Kalau aku ingin, Tuhannya tidak ingin. Kalau Tuhan mau, kita tidak mau. Kalau Tuhan rindu, kitanya tidak. Pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jadi ternyata ini sesuatu yang perlu sungguh-sungguh digumulkan. Maka dari itu, mempersiapkan khotbah begini tidak mudah, saudara. Khotbah itu gampang. Tapi khotbah dengan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan teologia, itu tidak mudah, saudara. Ya, kita mesti ngerti the whole story, cerita lengkap dari sebuah peristiwa. Jemaat Korintus itu jemaat yang dicintai Tuhan. Kenapa? Karena latar belakangnya itu amburadul dosanya. Tetapi yang menarik, nah ini saudara, hidup lamanya tuh betul-betul dibuang. Ada orang yang hidup lamanya gak dibuang. Bekas-bekasnya masih banyak. Kalau Korintus enggak. Bapak pelajari itu, saudara pelajari di sejarah. Ini luar biasa, saudara. Ini hidupnya konsekuensinya tuh hebat. Dosa apa saja di Korintus ada, Bapak Ibu. Tapi begitu mereka bertobat, makanya Paulus melihat ada sebuah pengertian bahwa gak semua orang-orang yang bertumbuh, yang meninggalkan, yang hidupnya berubah, orang-orang itu bisa menangkap. Yang menarik, Bapak Ibu lihat yang kuning ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Setan tuh gak ngerti cara berpikirnya Tuhan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Setan hanya sejenak, marah besarnya sejenak, emosi tidak terkendalinya sejenak, dan mereka bersuka cita pada waktu Yesus disalibkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ajaib. Dan hari ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Kubur kosong sebab Yesus hidup. Yang percaya katakan, ini menarik saudara. Ya, tidak ada penguasa dunia yang mengenalnya. Saudara, sebetulnya kalau kita belajar ya di Alkitab, cara setan menjatuhkan orang dari dulu sampai sekarang sama. Tidak pernah punya cara baru. Kenapa kita bisa kalah? Ya karena gerejanya bodoh. Yang saya cerita saudara,
Orang ini berkata 12 murid itu bukan orang bodoh, orang sederhana. Yang bodoh cuma satu, Yudas. Nah, ciri hikmat Allah seperti ini Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul, bayangin loh, dalam hati manusia. Itu semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Sedangkan kita beda. Kita senangnya pakai apa? Pengalaman. Pengalaman saya dengan Tuhan begini. Sehingga Roh Tuhan yang bekerja di hidup kita dibatasi dengan pengalaman kita. Yang belum kita pernah alami. Bisa ungu, bisa. Bisa warna yang tidak kita duga. Ini gak mudah saudara. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar. Kita sudah sering dengar, oh dengar begini, oh sudah muncul. Padahal yang tidak pernah. Kalau tidak pernah berarti sering atau tidak? Halo? Apalagi sering, namanya saja tidak pernah. Nah ini kertas putih itu tidak mudah Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar apa itu hikmat Allah. Ada satu yang tidak ditulis yaitu hikmat manusia. Apa hikmat manusia? Hikmat manusia itu punya ciri segala sesuatu yang logis, yang masuk akal. Ada orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, rajin ke gereja, pelayanan, bahkan pendeta, tapi hanya memakai hikmat manusia. Makanya gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Yang gak logis ditolak. Yang tidak masuk akal tidak diterima. Bapak Ibu kalau menginjil, jangan ceritakan bahwa Tuhan saya, Tuhan yang tidak masuk akal. Begitu Bapak Ibu ngomong Tuhan saya tidak masuk akal, orang itu mesti nolak. Menganggap Tuhan kita tuh bodoh. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Ingat ini saudara. Makanya saya ngajak saudara, ini saya sampai berjuang ya. Orang yang belum pernah ke Israel, saya berjuang tolong supaya 25 juta. Saya lihat ada sebuah yayasan cleaning service bisa pergi, satpam bisa pergi. Saya tuh rindu saudara. Apalagi saya kasih tahu kan sekarang sudah makin tidak mudah ke Israel. Terus ada orang yang bilang, aduh Pak, gaji saya segini. Saudara terbatas dengan gaji. Saya bilang coba kamu doa. Kamu tahu ini cleaning service tuh gajinya berapa sih? Bisa pergi ke Israel. Tapi kalau kamu tidak berdoa dan tidak membatasi, aku gajinya segini, gak mungkin. Ya saudara gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara bilang Tuhan, kalau engkau mengendaki aku ke tanah perjanjian, walaupun gajiku kecil, kalau engkau mengendaki, aku bisa pergi. Itu namanya hikmat Allah. Melampaui kelogisan kita. Saudara duitnya sedikit. Seperti Gideon. Cuman 300. Lawannya 135.000 orang Midian. Secara logika gak mungkin menang. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Itu baru namanya hikmat Allah. Prakteknya, practical things. Itu seperti itu saudara. 2. Contoh hikmat dunia. Punya ciri apa? Sesuatu yang penting menguntungkan. Memuaskan. Kalau tidak menguntungkan, tidak memuaskan, saudara tolak. Padahal di dalam Tuhan banyak saudara yang tidak menguntungkan, tidak memuaskan, dilihat dari mata
jasmani. Tuhan ngomong apa? Kalau kamu lihat pintu, ada pintu besar, ada pintu sempit. Tuhan ngomong apa? Laluilah pintu yang sempit. Itu pintu yang tidak menguntungkan Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke melalui pintu yang sempit, sudah pasti akan berjubel. Membutuhkan kewaspadaan dan lain sebagainya. Enak pintu yang lebar. Makanya minggu lalu saudara ada orang di Jakarta. Aduh saya kasihan, saya gak bisa. Dia bilang, Pak aku mesti menipu Pak. Kalau gak nipu saya gak bisa hidup. Saya butuh duit gini. Saya ngomong saudara. Ini Petrus Hadi. Saya ngomong. Dia bilang, Pak jalan lain gak ke lain kecuali aku hutang. Buat saya ngomong, saya bukan ngomong Tuhan. Lebih baik utang daripada nipu. Saya ngomong. Kamu ngomong hutang dan aku mau bayar cicil. Jangan tipu. Sebab kalau tipu nih sesuatu yang memuaskan sebentar. Tapi kamu bayarnya mahal. Saudara gak gampang hidup. Maka dari itu kejujuran itu sangat tinggi nilainya. Nyari orang jujur sekarang sulit sudah. Tapi saya bersyukur. Saya bilang saya berterima kasih kamu jujur. Aku gak nipu gak hidup Pak. Aku butuh duit. Bayangin Bapak Ibu. Dunia selalu seperti itu. Mencari sesuatu yang mudah. Tapi kita tidak memikirkan akibatnya. Nah yang paling serem adalah hikmat dari si jahat. Karena cara kerjanya ini roh. Setan itu roh. Yang Alkitab berkata menyerupai seperti malaikat. Nah ini saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Alkitab berkata ya, dan mengenal jalan-jalannya loh. Bukan cuma mengenal Tuhan, jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Latar belakang, bahasa, sejarah, itu jalan-jalannya. Sesuatu yang pernah terjadi. Oh, orang bilang, Yesus tidak bangkit. Nah kita sudah lihat jalannya. Buktinya ada kok di Israel. Darahnya waktu meninggal netes di mana, ada buktinya. Kemarin saya kirim tuh. Kekaisaran China mencatat pada waktu Tuhan Yesus mati. Itu perlu Bapak Ibu. Ya, pengertian-pengertian itu supaya kita nggak tertipu. Ya, perhatiin. Hikmat si jahat itu tipu muslihat, penyesatan. Yang pertama tipu muslihat yang kasar. Contohnya, saya sampai kirim ke semua grup. Saudara, orang judi itu orang yang sangat bodoh. Karena bandar tidak mungkin kalah. Dan bandar itu sudah semua dihitung. Kapan melepas, kapan memberi hadiah, kapan ngeruk. Padahal orang-orang kita nih, kalau ke mall saja ke mall, Bapak Ibu lihat mainan anak-anak itu loh. Yang tadi bagi saya ngomong, ada kayak gini, di dalam plastik terus banyak boneka. Cru, ya. Itu sudah diatur saudara. Sudah diatur kapan orang itu boleh dapat, kapan itu tidak. Hakikatnya, saudara, kita gak ngerti. Ya, ini kasar saudara. Judi itu kasar. Makanya kita harus belajar saudara. Hidup konsekuen dengan firman. Lebih baik tidak enak, tapi nurut Tuhan. Dulu saya pemain basket. Dan pada waktu saya pulang dari Bandung, hanya ada pilihan kalau bermain mesti taruhan. Aduh itu berat sekali saudara. Karena saya di Tegal tidak punya banyak komunitas, hanya keluarga saya. Saya gak mungkin bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Dan hanya pilihan, olahraga dengan taruhan atau tidak. Dan saya memilih tidak. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Makanya praktik
praktek hidup tidak mudah. Bicara mudah, prakteknya sulit. Nah, yang halus itu menyesat dengan orang tidak sadar. Pijakannya kecewa, kemarahan, kepahitan yang saya ceritakan, nanti saya ceritakan lagi, yang dialami oleh Hitler. Serem banget Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Hawa nafsu, barbar, emosi yang tidak terkendali. Ini adalah pekerjaan si jahat. Begitu ada semuanya ini, dia akan masuk menyusup. Biasanya orang itu karena kecewa, kemarahan, kepahitan yang didiamkan, tidak dibereskan. Dan ini musuh dari buah roh. 9 buah roh itu pagar utamanya adalah kasih. Ini pagar alfa, pagar omeganya adalah penguasaan diri. Makin saudara bertumbuh di dalam Tuhan, kasihnya makin melimpah. Makin kita bertumbuh dalam Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan melimpah. Makin kita dekat sama Tuhan, penguasaan diri kita makin ditambah. Ini musuh saudara. Ini bertentangan saudara. Dengan hikmat si jahat. Yang semua dengan tipu muslihat. Semua karena pijakan kecewa, marah, kepahitan, hawa nafsu, barbar, emosi yang tidak terkendali. Tapi ini luar biasa. Ini yang Tuhan berkata saudara. Roh jiwa tubuhmu tidak bercacat celak. Ini yang membuat kita bisa diangkat di awan-awan. Ini Bapak Ibu. Tuhan lihat, luka enggak? Mau mengampuni enggak? Atau tidak mau mengampuni? Terus membiarkan dendam, benci. Sehingga sudah enggak punya sukacita. Damainya enggak bisa melimpah. Kita enggak mungkin sabar. Apalagi kemurahan. Kita enggak punya kebaikan. Apalagi kesetiaan. Kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai, beda. Lemah lembut itu orang yang fleksibel dengan Tuhan. Itu gak mudah, dimanuver itu gak mudah saudara. Kalau engkau gak punya kelembutan, Tuhan berkata jangan begini. Aku punya cara begini-begini. Nah kalau saudara gak ngerti cara Tuhan berpikir, kita bisa marah. Kita gak punya penguasaan diri. Ternyata ini pagar. Nah saudara, ini bukan khotbah saya loh. Saya ngomong, saya dengar dari khotbah teman saya. Oh bagus banget. Ternyata 9 buah roh. Tembok utamanya itu 2. Kasih dan penguasaan diri. Sama kalau orang hancur. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalah sama setan. Kalau kita menang, kita punya 2 tembok pilar. Tembok pilar kasih, penguasaan diri. Ini yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan ini yang membuat kita bisa punya hikmat yang benar. Ya, ayat ini sudah ditulis tadi. Perhatiin sudah, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita membaca cuma 1 ayat ini, kita bisa tertipu saudara. Kita bisa kena penyesat. Tapi Bapak Ibu harus mengerti bagaimana praktek hidup kita tiap hari pada waktu kita tidak bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ya, makanya saya kasih contoh supaya jemaat nangkep. Nah, saudara contoh roh. Ini dilakukan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini gak masuk akal loh. Bapak mengasihi, anak yang tunggal dikasih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini ayat ini sudah sering kita baca. Sampai pernah diberi perumpamaan, ada kereta api yang lewat, mau orang yang bakal ketabrak. Dan ada bapak yang baik, dia menyelamatkan semua manusia. Dia berikan anaknya. Saudara, kadang-kadang dunia berkata, kok seperti itu? Kok seperti itu? Kebodohan.
Tapi faktanya begitu. Dulu Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mereka bersama-sama. Tapi karena Bapa mencintai manusia, inilah namanya hukum keseimbangan, Bapak Ibu. Ini bukan hukum Taurat. Ini vertikal, iman, ini perbuatan. Kalau Bapa mengasihi dunia dan tidak memberikan anaknya, itu bukan salib. Bisa ngerti Bapak Ibu? Ini, saudara, kalau cuma vertikal itu bukan salib. Kalau cuma vertikal, horizontal bukan, itu baru disebut keseimbangan. Harus ada vertikal dan horizontal. Kita mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, seluruh hukum Taurat dan para nabi, dan mengasihi sesama. Selalu seperti ini. Kalau Bapak Ibu cuma satu garis, itu bukan salib. Bapak cinta dunia, tidak kirim Yesus, bukan salib. Yesus disalib Bapak Ibu, itu karena cinta Tuhan. Kenapa Bapak sampai melengos? Waktu di Bukit Tinggi dia bilang, tuh lihat, Bapak nggak sayang sama Yesus. Loh, beda. Nah ini sudah, orang kalau roh penyesat sudah kerja, nangkepnya kebalik. Bapak melengos itu karena dia tidak tahan melihat anak yang dicintainya menderita. Orang dunia berkata, tuh lihat, Bapak di sorga melengos, tidak suka sama Yesus. Loh, itu roh penyesat begitu. Seperti Hitler. Semua yang dia tangkap keliru semua. Karena ada roh penyesat. Menangkap peristiwa, menangkap apapun salah. Karena bodoh, bukan sederhana. Nah, contoh nih. Ini 1 Yohanes 3:16. Ini 1 Yohanes 3:16. Aneh ya, hanya beda satu. Baca bersama saya, 2-3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, jawab Bapak Ibu, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Bayangin. Saudara nyerahin nyawa. Kalau Tuhan ngomong nyawa itu jangan selalu bicara terus nyawa. Nyawa itu bicara tentang kekuatan kita. Pada waktu sudah lihat orang yang gak punya uang. Lihat saudaramu butuh. Nyawa saudara duit. Rela gak kasih itu. Sedangkan saudara lagi butuh. Itu gak mudah. Itu teman saya sudah di Jakarta. Saya transfer sudah. Saya bilang, aku tidak bisa memberikan kebutuhanmu. Tapi ini benih iman. Please, jangan menipu, saya bilang. Bukan family. Bukan teman baik. Hanya dengar khotbah saya. Ya kalau saya milih, buat apa duitnya dikasihkan? Pada waktu pandemi, Bapak Ibu. Berapa duit kita keluar untuk menolong orang miskin? Tuhan ngomong. Pada waktu aku di rumah sakit, aku di penjara. Engkau sedang datang kepadaku. Makanya saya bilang kepada semua jemaat, ayo terus datang lagi. Jangan cuma sekali, 2 kali, datang lagi. Kita sedang mengunjungi Tuhan. Ini gak mudah Bapak Ibu. Ini hukum keseimbangan. Ya. Tuhan berkata, kamu beriman. Tapi kalau kamu tidak perbuatan, iman tanpa perbuatan mati. Bapak cinta dunia. Yesusnya tidak diberikan. Gak bisa. Ini hukum keseimbangan vertikal dan horizontal. Pengertiannya harus tepat dan benar, Bapak Ibu. Ya, sudah bisa cek ya, lihat di bahasa Yunaninya benar apa enggak. Artinya seperti ini. Ini contoh sisi jiwa dan keluarga. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata apa? Bukan.
Aku berkata padamu bukan sampai 7 kali. Melainkan berapa Bapak Ibu? 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan sungguh-sungguh dihitung. 7 artinya sempurna. 7 artinya sempurna. Sempurna yang sangat sempurna. Artinya apa? Tidak ada batasnya. Nah, orang bilang, loh istri saya gak bener. Suami saya gak setia. Masa saya harus mengampuni? Padahal hukumnya. Makanya orang memilih cerai. Karena dia gak mudah, saudara. Tidak mudah melakukannya. Mengampuni itu mudah diucapkan. Prakteknya butuh kerendahan hati. Lihat saudara. Orang kan senangnya, oh pelayanan. Ini yang Tuhan kenal, Tuhan suka. Tuhan berkata, tanggalkan persembahanmu. Di depan mezbah itu pergilah. Berdamai dulu kata Tuhan. Dengan saudaramu. Lalu kembali mempersembahkan persembahan. Bukan Tuhan anti persembahan. Jangan salah ngerti. Ini kalau roh penyesat. Tuhan gak suka persembahan. Bukan. Lihatnya lengkap Bapak Ibu. Yang Tuhan mau dalam hatimu diberesin. Waktu saya lihat gambar ini saya jadi ingat waktu di bus saudara. Di bus saya dengan pendeta tuh seperti ini saudara. Itu bus belum jalan loh. Orang nonton semua pada lihat. Aneh nih ada apa. Tapi sayang. Bukan saya yang minta maaf. Tapi pendeta itu. Padahal Tuhan suruh saya yang memulai. Gak gampang Bapak Ibu. Saya lolos bukan lulus. Lolos. Ini tubuh saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara kita lihat ini ini juga keseimbangan. Ada orang bilang, oh tidak boleh olahraga, hanya ibadah. Ayat ada loh, ibadah olahraga boleh, tapi terbatas. Tapi kalau saudara cuma lihat satu garis ke atas, saudara harus tidak boleh olahraga. Saya tidak melarang olahraga. Saya kalau jalan doa pagi, naik mobil bisa, saya memilih jalan. Saya di rumah ada waktu, saya pilih olahraga, ada alat olahraga. Enggak dosa Bapak Ibu, ini keseimbangan. Tapi saudara tempatkan ibadah lebih penting dari olahraga. Jangan buat olahraga lebih penting dari Tuhan, ini bahaya. Aku mau olahraga, saya dulu gitu. Basket saudara, di Tegal waktu itu harinya apa? Itu pas setiap mau pertandingan selalu saya persekutuan. Bayangin Bapak Ibu, tetap hari persekutuan tak rubah. Supaya saya bisa basket. Maka saya kecelakaan lutut saya. Sampai hari ini sudah dibawa ke Belanda, gak bisa sembuh. Makanya jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Ya, sisi keuangan. Ini gak masuk akal Bapak Ibu. Kebodohan buat dunia. Baca bersama saya 2-3, ini perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi saya selalu memberi contoh perjanjian lama, perjanjian baru supaya tidak terlalu ribet. Yang penting pengertian disampaikan nangkep. 2-3, ada yang menyebar harta tetapi ada yang menghemat secara luar biasa namun aneh kan sudah. Ada orang yang menyebar, memberinya hati, memberinya bagus, tapi tambah kaya. Ada yang hemat pelitnya luar biasa, tapi terus kekurangan. Nah, perjanjian baru, ya. Kisah Rasul 20:35b harus mengingat perkataan siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada. Jangan salah ngerti loh, dua-duanya bahagia. Saudara diberi pun, saya dikasih diri sekarang di rumah nih. Waduh, makanan apa komplit sudah. Sampai wetengku atos. Orang kasih ini, kasih ini. Aduh, banyak banget.
Saya bahagia, diberi, jujur. Jangan ngomong, oh saya diberi gak bahagia. Ada orang kasih 1 miliar, oh saya gak bahagia. Bohong. Makanya saya bilang kalau saya khotbah, ada berkat-berkat Tuhan, saya senang lah saudara. Menambah kas, menambah untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Saya suka. Saya gak nolak. Ada yang transfer 40 juta, lumayan. 50 juta, haleluya. Dulu LED Pak, transfer 500 juta, puji Tuhan. Saya gak nolak Bapak Ibu. Jangan bohong. Tapi Tuhan berkata, yang lebih bahagia menerima atau memberi? Memberi. Itu gak cocok dengan kita. Cara berpikir hikmat yang benar, kayak gitu. Makanya orang berjuang untuk mendapat, bukan berjuang untuk memberi. Kalau ada tantangan beri, wah aku gak suka. Kalau dapat berkat, oh ini Tuhan bicara uang buat saya. Kalau suruh keluar, nah dulu tanya Tuhan dulu. Nah, saudara gak konsekuen. Kalau memberi tanya Tuhan, kalau terima duit gak tanya Tuhan. Mengapa orang Yahudi sulit percaya Yesus? Ternyata penyebab utama adalah peristiwa Holocaust. Di mana Hitler membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Orang bingung, mengapa dari tahun 41 sampai 45 tidak ada satu orang pun yang bisa menasehati. Karena roh penyesat sudah begitu menguasai. Lihat Bapak, ini ada sumbernya. Jadi saudara, kita nggak asbun ya. Ini secara berita dunia itu ada 5 sebab, ada 7, ada 10. Saya ngambil 5. Nanti terlalu lama. Rasa benci tumbuh sejak kecil. Ya, nanti saya jelasin. Meyakini Hitler itu meyakini konspirasi Yahudi. Bangsa Yahudi adalah konspirasi. Saudara, nggak semua salah dan tidak semua benar. Bangsa Aryan lebih mulia ketimbang Yahudi. Hitler benci Yahudi karena orang Yahudi itu kaya raya. Nah kadang-kadang kita lucu ya. Ada orang kaya kita nggak suka. Kita nggak boleh Bapak. Kita harus belajar kenapa dia bisa kaya. Kenapa dia bisa sukses. Hitler menganggap bahwa kalangan Jerman perang dunia kalah karena Yahudi. Saudara, ini tidak semua benar. Tapi tidak semua salah. Tapi saya nggak ngomong soal politik hari ini. Soal firman. Nah Hitler semua menangkap dengan mentah. Dengan apa yang dianggap ini menurut saya begini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menasihati. Kenapa Bapak Ibu? Ini penyebab yang paling berat. Hitler lebih percaya cerita negatif yang didengar setiap hari. Perihal orang Yahudi dari ibunya yang bekerja pada orang Yahudi. Mamanya tuh kerja sama orang Yahudi. Orang kaya. Dan tiap pulang. Mamanya tuh deket sama si Hitler. Hitler diceritakan tentang kekasaran bosnya. Omongan jahat dari bosnya. Tidak penuh kasih. Begini begitu semua saudara. Makanya saya ngomong. Roh kepahitan itu kerjanya mengerikan saudara. Dari kecewa, marah. Yang kau dengar di telinga. Aku terus menghakimi orang. Menilai orang yang tidak baik. Belum tentu Tuhan ngomong orang itu tidak baik. Kita bukan Tuhan Bapak Ibu. Seringkali penilaian kita salah. Kita menilai Daud yang gak benar. Karena dia rebut suami orang. Dia bunuh. Dia rebut istri orang, dia bunuh suaminya. Saul lebih baik. Dia kumpulin untuk memikirkan rakyat. Dia kumpulin barang-barang yang mahal. Mengapa Tuhan lebih suka Daud? Bukan Saul. Yudas memikirkan orang miskin. Petrus menyangkal. Kenapa Tuhan pilih Petrus? Cara berpikir kita berbeda dengan Tuhan menilai. Ini yang hati-hati.
Jangan cepat menghakimi. Saudara, ini real. Berapa tahun, saudara? Pendetanya, ini orang Kristen loh, saudara, jangan salah ngerti. Saudara jangan pikir, oh Yahudi ini orang preman. Bukan, ini orang Kristen. Pendetanya saja tidak bisa menasihati. Kesekian kali pendetanya diancam mau dibunuh kalau kamu menentang aku. Bayangin. Ibunya, ya saya catat tiap hari pulang kerja curhat kepahitan. Dan sejak itu roh penyesat mulai memasuki Hitler. Puncaknya sesudah dia membaca 2 buku Martin Luther. Buku itu sudah luar biasa. Berbicara tentang Musa membawa hukum Taurat, Tuhan Yesus membawa kasih karunia. Tetapi karena penyesat itu, Hitler menilai apapun jadi salah. Hitler merasa Musa sebagai wakil bangsa Israel mewakili hukum Taurat yang menghalangi Tuhan Yesus bekerja, yang menghalangi kasih karunia bekerja. Jadi Hitler berpikir, bagaimana penginjilan itu supaya berhasil? Bagaimana supaya roh Tuhan, Tuhan Yesus bisa hebat? Bagaimana kasih karunia bekerja? Ini hukum Taurat yang harus dibunuh. Gila nggak Bapak Ibu? Makanya dia bunuh nggak kira-kira 6 juta. Karena roh penyesatnya begitu kuat. Dia menganggap orang Israel itu adalah hukum Taurat. Bagaimana roh, dia ngomong loh, waktu pendetanya datang, saya adalah pembela utama dari Yesus Kristus Tuhan. Saya adalah pembela dari kekristenan. Saya adalah orang yang melakukan buku dari Martin Luther. Bayangin. Martin Luthernya bagus Bapak Ibu. Itu abad ke-16 disebut Bapak orang beriman. Pertama kali iman. Makanya baca buku, sudah baca sejarah. Itu pertama kali pemulihan gereja itu Martin Luther. Bukunya bagus tentang kasih karunia. Kita selamat bukan karena hukum Taurat. Kita selamat karena Yesus. Dan itu diterima oleh Hitler. Tapi dengan pengertian yang salah. Nah ini. Dia bodoh di hadapan Tuhan. Karena ada roh penyesat menguasai. Dikatakan Hitler berniat membunuh semua orang Israel karena Hitler menilai bahwa Israel adalah musuh dari Tuhan Yesus. Hukum Taurat. Perjanjian Lama. Padahal Israel itu umat pilihan Allah. Bayangin Bapak. Orang yang memberkati Israel akan diberkati. Orang yang mengutuk akan dikutuk. Hitler tidak bisa menerima nasihat siapapun. Karena Hitler justru merasa Hitler membela Tuhan Yesus. Ngeri gak? Bisa bayangin Bapak Ibu. Ini peristiwa Holocaust. Yang saya bilang saudara, I will tell you the hidden story of Hitler. Ini saudara. Tidak tertulis. Tapi kalau Anda sekolah di Hebrew University, Anda akan dengar dari guru-guru Anda. Banyak Israel yang hidden. Intelligent Mossad hidden. Ini cerita dari Ortodoks Israel hidden. Kita bersyukur kalau kita bisa dengar. Mengerikan sekali saudara. Dari dasar kepahitan, dia tidak merasa bersalah. Dan terus menerus mencari kesempatan. Orang Yahudi, wakil Musa, mewakil hukum Taurat harus dibunuh. Kalau hukum Taurat tidak dibunuh, kasih karunia tidak bisa bekerja. Apakah roh Tuhan bekerja seperti itu? Bayangin Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Nah, dengan kejadian ini,
membuat orang Israel tidak suka kekristenan. Orang Israel berkata, hukum Taurat jauh lebih baik daripada kasih karunia. Yesus yang mengatakan kasih, ngajar kasih. Kita mata ganti mata, mata bukan ganti 5 mata, tidak loh. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kenapa bangsa-bangsa sekitar Israel mau berdamai. Karena mereka lihat fakta. Orang Israel itu tidak memulai persoalan. Dia tidak ngebom dulu. Kalau dia dibom baru dia malas. Makanya orang Israel, kita lebih baik dari orang Kristen. Bayangin. Terus benang merahnya, tuh lihat. Waktu Yesus lahir, dia bunuh bayi-bayi. Bayangin. Padahal bukan kesalahan Yesus. Itu kesalahan dari orang Majus. Yang tidak terus melihat bintangnya tuh di mana. Bintangnya di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Mereka pakai otak pengalamanku. Raja mesti lahir di Yerusalem. Tidak mungkin di tempat lain. Dan faktanya seperti itu. Tapi kali itu bukan raja biasa. Raja di atas segala raja. Halo? Siapa Bapak Ibu? Yesus. Dia lahir di tempat yang berbeda. Orang Kristen di Israel itu sedikit loh. Hanya 2% berapa? Bayangin. Ya karena ini. Terus ngomong apa? Orang Yahudi mengatakan bahwa orang Kristen itu barbar, super nafsu emosional. Buktinya muridnya, yaitu Petrus, memotong telinga hamba imam besar. Itu yang dipotong bukan tentara Romawi. Asistennya. Pembawa senjatanya. Imam besar. Dipotong. Mereka bilang, lihat orang Kristen. Semua emosional. Tidak ada penguasaan diri. Dan orang Yahudi tidak tertarik kepada orang Kristen. Mereka mengatakan, lihat buktinya. Apa yang ditolak Yesus, diterima Elohim. Saudara semua tahu di YouTube ada muncul orang dianggap Mesias dari Israel. Kebetulankah? Kenapa dari suku Dan? Suku yang dibuang oleh Yesus. Di kitab Wahyu ada 2 suku, Dan dan Efraim. Kenapa sekarang bisa muncul di Amerika? Kebetulankah yang bakal disebut Mesias itu ada dari suku Dan? Yang kedua, muncul sekarang di Israel rabi muda. Sudah baca tuh. Saudara lihat, yang benar itu atau Tuhan Yesus juru selamat? Hah? Mesias yang benar itu atau Tuhan Yesus? Lihat, saudara. Jadi mereka makin tidak suka. Lihat, yang dibuang Yesus dipilih Elohim katanya. Lihat, roh penyesat itu bekerja di Hitler. Roh penyesat bekerja di orang-orang Israel. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ini dunia gak makin baik, saudara. Kok bisa perpaduan suku Dan dan suku Efraim? Bakal jadi Mesias untuk mereka. Tapi buat kita adalah antikris. Makanya saudara, kita harus belajar mendengar, mengerti, menyelidiki. Serem banget. Ini HT yang terkenal doper. Dia doa Tuhan kalau boleh tahan. Dan tim-tim yang ke Israel menahan. Supaya antikris jangan muncul lebih dulu. Kita bisa ambil berkat-berkat yang terbaik di Israel. Karena cara mereka persis seperti pembangunan bait Allah. Zaman Salomo. Tidak ada suara kapak, tidak ada suara palu.
Saya berharap Bapak Ibu menangkap Musa sebagai perjanjian lama, ya, harus dibunuh secara perjanjian lama, kata Hitler. Semua ditangkap dengan negatif. Karena Israel tidak percaya perjanjian baru, maka Hitler melawan Israel dengan cara perjanjian lama. Jadi Hitler ngomong gini, kamu gak percaya perjanjian baru ya? Oke, pakai perjanjian lama, ya sudah, kita perang. Dia lebih kuat. Dan saudara, buktinya apa? Negara yang menolong pada waktu Holocaust adalah Cina. Kalau Bapak Ibu datang ke Shanghai, sudah lihat ada perumahan orang Yahudi. Dan saudara tahu, karena Cina menerima orang Israel, menolong seluruh dunia, hanya Cina waktu itu yang membuka diri. Ayo masuk ke negaraku, aku tolong. Kamu mau dibunuh sama Yahudi, aku tolong kamu, datang. Dan ribuan orang saudara ditolong pemerintah China. Orang tanya, mengapa China diberkati? Karena China memberkati Israel. Firman tetap firman. Yang percaya, katakan, saudara, yang ajaib. Ya, yang ajaib. Kemarin kita ke Haifa, saudara tahu Haifa? Itu tempat di mana teknologi Israel semua kumpul. Nuklir juga di situ. Dan saya dengar cerita yang mengejutkan. Ada university terkenal tentang high-tech di Haifa. Sudah tahu, mahasiswa foreigner luar Israel cuma satu bangsa, orang China. Kenapa? Karena orang Yahudi berhutang kepada orang China. Dan universitas itu membuka diri kepada orang China. Orang Cinanya pinter. Kirim orang-orang yang pinter-pinter dikirim. Mereka belajar tentang teknologi. Pulang ngalahin Amerika. Cina bisa buat mobil begini. Bisa buat jembatan. Semua. Kenapa? Belajar di sini. Jadi saudara. Banyak orang ngerti. Oh, Israel bodoh. Siapa bilang? 22 Nobel terbaik dunia. Itu orang Israel. Orang kaya di dunia, orang Israel. Orang yang otaknya brilian, orang Israel. Pilihlah berkat, bukan kematian. Yang percaya katakan, Yesus sudah mati buat kita. Pilihlah kebangkitan dan kehidupannya. Biar Tuhan Yesus yang mati. Cukup satu kali. Dan kita menikmati kemenangannya. Yang percaya, katakan, mari kita berdoa.